Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Hisham Sumada dengan NIM C240131079. Hari ini ingin membahas tentang biologi perikanan praktikum reproduksi 2. Nah, di praktikum reproduksi yang kedua itu kita membahas tentang fekunditas dan juga diameter telur. Nah, kalian tahu gak sih apa itu fekunditas? Fekunditas itu merupakan jumlah telur yang matang pada saat ikan sebelum memijah atau telur tersebut itu belum dikeluarkan dari tubuh betinanya. Jadi sebelum pemijahan. Nah, fekunditas sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada fekunditas mutlak, nisbi, dan juga fekunditas total. Fekunditas mutlak itu merupakan fekunditas merupakan jumlah jumlah telur yang matang atau yang masak sebelum pemijahan. Untuk yang nisbi itu merupakan jumlah telur yang matang dibagi atau persatuan bobot ataupun panjang. Nah, sedangkan kalau fekunditas total itu merupakan jumlah telur yang matang selama periode dia hidup ataupun sampai dari dia pertama kali matang sampai terakhir matangnya. Nah, itu tuh yang total. Nah, abis itu tuh si diameter telur itu merupakan nilai tengah ataupun panjang ukuran dari telur itu sendiri, dari telur ikan itu sendiri, yang diukur menggunakan mikroskop meter. Yang di dalam mikroskop itu tuh udah ada ukuran mikrometer. Nah, dalam keadaan yang sudah ditera. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya fekunditas dari tiap ikan tuh berbeda. Jadi fekunditas dari ikan air laut, air tawar, dan air payau itu berbeda. Nah, fekunditas yang paling rendah itu dimiliki oleh ikan air tawar. Karena kalau misalnya ikan air laut dan juga ikan air payau itu tuh dia tuh harus menyesuaikan diri dengan arus, dengan lingkungan. Jadi dia itu harus menghasilkan telur yang lebih banyak dibandingkan dengan air tawar. Kan yang air tawar itu kan dia itu air tenang, relatif mengalir namun lambat. Kalau yang berbeda dengan laut, yang arus itu cepat, arus itu berganti-ganti, berubah-ubah. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya pertumbuhan dan juga fekunditas itu tuh berhubungan erat. Kenapa? Fekunditas itu berhubungan erat dengan lingkungan, yang dimana lingkungan ini tuh mempengaruhi proses pertumbuhan pada ikan, yang dimana pertumbuhan ikan itu akan mempengaruhi fekunditas ikan itu sendiri. Nah, jadi antara fekunditas dan juga pertumbuhan itu tuh sangat amat terikat dan amat sangat saling berhubungan. Nah, untuk fekunditas itu sendiri, fekunditas itu tuh nggak bisa menjadi gambaran kapasitas produksi suatu populasi, karena gambaran produksi suatu populasi itu tuh nggak tergantung hanya pada satu individu, melainkan dia itu dipengaruhi banyak hal, lingkungan, waktu ikan itu matang, dan serta periode dan juga frekuensi pemijahan. Nah, habis dari sudah sesi materi itu, masuk nih kita ke praktikum. Nah, yang pertama itu tuh kita dikasih gonad. Seperti biasa, kita dikasih gonad. Yang gonad tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian. Ayo, yang paling apa? Yang pertama itu ada anterior, yang paling atas. Yang kedua itu ada middle di tengah-tengah, dan juga yang ketiga itu ada posterior. Sehabis kita, sebelum itu tuh kita dokumentasikan dulu kalau itu tuh gonad utuh. Nah, sebagai gonad utuh. Nah, baru yang habis itu kita potong. Nah, habis kita potong pun dari 3 bagian itu tuh kita foto kembali bagian anterior yang mana, bagian middle yang mana, dan bagian posterior yang mana. Habis dari itu kita melakukan pembuyaran. Pembuyaran gonad di cawan petri menggunakan aquades secukupnya. Jadi dibuyar sampai benar-benar telurnya itu ataupun gonad sendiri itu tuh udah hilang gitu. Jadi semuanya tuh kayak terlarut gitu. Nggak terlalu sih, maksudnya kayak udah terbuyar lah, dibuyarin. Nah, habis itu kita pipet hasil dari buayaran tersebut, lalu kita taruh di atas kaca preparat untuk mengukur
ini apa, untuk mengukur diameter telurnya ntar di mikroskop. Kita tuh bikin 3 dalam satu kaca preparat. Itu ada bagian anteriornya, ada bagian middle, dan juga ada bagian posteriornya gitu. Jadi kita menggunakan 3 cover glass untuk menutup 3 bagian atau 3 buah sampel telur tersebut. Ada yang dari anterior, ada yang dari middle, dan ada yang dari posterior. Habis dari kita mendapatkan sampelnya itu kita ukur di mikroskop, lalu kita catat. Nah, habis dari kita catat itu minimal, kalau tadi itu saya tuh di kelompok saya itu 25 sampel atau 25 telur per orang. Nah, habis itu kita beres sih, udah itu aja. Dan hari itu praktikumnya tuh seru, dan juga praktikumnya sangat membantu sekali. Dan baru pertama kali ngitung diameter telur, dan juga pengalaman baru juga untuk mengukur diameter telur. Dan menggunakan mikroskop meter itu sebenarnya udah pernah dari beberapa kali, namun untuk mengukur diameter telur itu baru pertama kali. Jadinya itu susah gampang karena kita harus teliti ya, karena itu kecil banget. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.